Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing hari ingkang minulya menika, di tempat yang diberkahi dan mulia menika, monggo kita pada hari ini saling mengingatkan dalam sebuah perkara yang paling mulia, sebuah kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, kewajiban ingkang Allah wajibkan dumateng sedaya tiyang muslim, baik niku ingkang sugih utawi ingkang fakir, ingkang sehat utawi ingkang sakit, tiyang jaler utawi tiyang estri, baik yang kalau wau dalam keadaan menetap mukim di rumahnya atau dalam keadaan safar, yang diperintahkan baik dalam keadaan aman utawi dalam keadaan takut. Dan ini adalah sebuah ibadah ingkang mugi-mugi dados penyejuk mata sedaya kita tiyang-tiyang beriman. Dan ini merupakan tangga untuk meningkatkan ketakwaan kita dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang satu ini dahulu telah menjadi penyejuk mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inggih menika ibadah salat 5 waktu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebuah tema, inilah sebuah pembahasan ingkang boten bakal bosan kangge kita sedaya untuk saling mengingatkan akan pentingnya ibadah yang satu ini. Ibadah ingkang dados rukun di antara rukun-rukun agami Islam. Ibadah ingkang dados setunggal istilah, yaitu Rasulullah menyebutkan tiang agami, wa amuduhu as-salah. Lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tiang ingkang ninggalaken setunggal ibadah menika mongko kiyambakipun saged keluar saking agami Islam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surat Ar-Rum ayat 31, munibina ilaihi wattaquhu aqimus salah wa la takunu minal musyrikin, yaitu mereka kembali kepada Allah dan bertakwa kepadanya dan menegakkan salat, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala
mengatakan pilih ayat menika termasuk di antara ayat yang digunakan, yang dijadikan landasan oleh para ulama yang berpendapat pilih tiang-tiang ingkang meninggalkan salat mongko piyambakipun tiang-tiang ingkang kafir. Keranten Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman termasuk orang-orang yang tidak menegakkan salat, mereka akan menjadi bagian daripada orang-orang musyrik. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun menegaskan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka, yaitu orang-orang munafik, inggih menika salat, maka sinten tiang ingkang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Yang membedakan seseorang antara kesyirikan dan kekufuran adalah dengan meninggalkan salat. Niki juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka telah bersepakat, mereka telah mengatakan pilih kunna la nara syai'an kana tarkuhu kufrun illa shalah atau kama qala. Adalah kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat sesuatu dari agama Islam menika yang kalau ditinggalkan adalah sebuah kekufuran kecuali salat. Sehingga Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau telah mengatakan la hadza fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada bagian bagi seorang muslim kangge tiyang ingkang meninggalkan salat. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu an juga beliau mengatakan wa man dayya'a salatahu fahuwa lima siwahu adya'. Mongko sinten tiyang ingkang menyia-nyiakan salatipun mongko wonten ing perkara-perkara ingkang lintu tiyang kala wau bakal lebih menyepelekan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ibadah menika, ibadah salat menika ingkang bakal pertama kali dihisab dening Allah Subhanahu wa taala minjang wonten ing yaumil qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Perkara ingkang bakal pertama kali dihisab dening Allah Subhanahu wa taala minjang wonten ing dinten kiamat inggih menika salatipun. Mongko sinten tiyang ingkang salatipun tertolak mongko tertolak sedaya amal ibadahipun. Ananging pilih salatipun keterami dening Allah Subhanahu wa taala maka seluruh amal ibadahipun ugi diterami dening Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu bila kita melihat sejarah tentang kewajiban salat, mongko jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah mengetahui bila salat menika setunggal kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salat menika adalah syariat yang pertama kali diwajibkan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun wonten ing kota Mekkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki akidah, memperbaiki tauhid, mengajarkan keimanan yang benar. Kemudian di akhir 13 tahun itu
2 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka turunlah perintah salat. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangge menerima kewajiban salat menika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat kedudukanipun dening Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi, bahkan di tempat yang paling tinggi, yaitu di atas langit yang ketujuh, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mewajibkan salat 5 waktu dengan peristiwa yang sangat terkenal, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga ibadah salat menika suatu ibadah ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatipun, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mongko mboten enten ibadah, mboten enten syariat, mboten enten amalan ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali berwasiat dumateng umatipun kejaba perintah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di hari-hari terakhir menjelang wafatnya senantiasa mengingatkan umatnya untuk menjaga salat. Beliau mengatakan, as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum. As-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jagalah oleh kalian salat, perhatikan salat kalian, dan berbuat baiklah kepada budak-budak yang ada di tangan kalian. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan karunia yang agung, pahala yang besar, dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya, maka dia akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan bukti yang membela dirinya, akan mendapatkan keselamatan nanti pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najah, dia tidak akan mendapatkan cahaya, dia tidak akan mendapatkan pembela, dia tidak akan mendapatkan keselamatan nanti pada hari kiamat. Wa kana yaumul qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa haman wa ubay bin khalaf. Lan binjang piyambakipun wonten ing alam akhirat akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Mereka adalah gembong-gembongnya tiang-tiang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dan mengancam tiang-tiang ingkang menyia-nyiakan salatipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 59, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Maka akan datang sebuah kaum setelah mereka yang menyia-nyiakan salatnya dan mengikuti nafsu syahwatnya, maka kelak mereka akan mendapatkan kesesatan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan para ulama menafsir kerugian, akan mendapatkan keburukan dan siksa yang amat pedih. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun menyia-nyiakan salat, di antara bentuk gambaran saking menyia-nyiakan salat adalah nopo ingkang telah kita hafalkan dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang lalai dari salatnya. Al-Imam
al-mufassir, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, penafsir pertama yang penafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka para sahabat kembali kepada Abdullah ibnu Mas'ud dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian setelah itu diteruskan oleh Abdullah ibnu Abbas rahimahullahu taala radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, menafsirkan ayat fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka humul ladzina yuakhirunaha an awqatiha. Mereka orang-orang yang melalaikan salat inggih menika tiyang ingkang mengakhir-akhirkan pelaksanaan waktu salatipun. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan meninggalkan satu salat kemawon adalah merupakan dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka ibadahnya bisa gugur. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah ingkang nomor kalih menika kula badhe mengkhususkan tentang salat berjamaah yang berkaitan dengan tiang-tiang jaler. Keranten Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan kewajiban salat berjamaah kangge tiang-tiang jaler menika. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang menunjukkan akan wajibnya salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah salat dalam keadaan perang, salat dalam keadaan ketakutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatihim." Wa idza kunta fihim, dan apabila engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, fa aqamta lahumus shalah, maka engkau tegakkan salat bagi mereka, faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, maka hendaklah sebagian dari mereka itu berdiri bersama engkau melaksanakan salat. Falyakhudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka dalam keadaan salat masih menyandang senjata-senjata mereka. Fa idza sajadu, maka apabila mereka telah menyelesaikan sujud, falyakunu min waraikum, maka hendaknya mereka meninggalkan dari belakang kalian. Artinya salat dalam keadaan perang itu hanya 2 rakaat. 2 rakaat bagi imam dan 1 rakaat bagi makmumnya. Maka kelompok yang pertama salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga selesai sujud dalam rakaat yang pertama. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum, maka setelah mereka selesai melakukan sujud, maka hendaknya mereka bangkit dari belakang kalian. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, kalau kelompok yang pertama telah bangkit menghadapi musuh, kembali menyerang musuh-musuh kaum muslimin, maka sekelompok yang lain
menanti Rasulullah bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti rakaat yang kedua. Fal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, maka hendaklah sekelompok kaum muslimin yang lain yang belum salat itu datang kemudian salat bersama engkau wahai Rasulullah. Fal yusallu ma'ak, maka hendaknya mereka melakukan salat bersama engkau wahai Rasulullah. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, dan hendaknya mereka tetap untuk menyandang senjata-senjata mereka. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah engkang kita kenal kalian salatul khauf, salat dalam keadaan perang. Meskipun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat dengan berjamaah, meskipun hanya 2 rakaat bagi imam dan hanya 1 rakaat bagi makmum. Terus tata carani pun sebagian pasukan ikut berjamaah dengan imam. Rakaat pertama setelah sujud mereka tahiyat, kemudian salam, kemudian meninggalkan imam. Ketika imam bangkit, maka pasukan yang belum sholat mereka datang dan melanjutkan sholat bersama imam sampai salam, sampai selesai. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sangat jelas ayat ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Kerantan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan genting, dalam keadaan perang tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang sedang rukuk. Maka jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka perintah dengan menegakkan salat dan rukuk bersama orang-orang yang sedang rukuk niki mboten bakal terjadi kecuali dilakukan bersama jamaah yang sedang melakukan salat berjamaah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan ayat inilah yang digunakan oleh para ulama yang mewajibkan salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ayat yang ketiga, dalil yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam. Allah berfirman, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari ketika disingkap betis dan mereka dipanggil untuk sujud, ternyata mereka tidak kuasa untuk sujud. Khasyiatan absaruhum, tertunduk pandangan-pandangan mereka, wa tarhaquhum dhillah, dan mereka diliputi oleh kerendahan dan kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, dan dahulu mereka di dunia telah dipanggil untuk melakukan salat tetapi mereka tidak, wa hum salimun, padahal mereka dalam keadaan sehat. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama mereka mengatakan bahwa panggilan ini yang dimaksud adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala yang dikumandangkan oleh seorang muadzin untuk mengajak mereka salat berjamaah di masjid. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan satu dalil yang sering telah kita dengarkan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bila suatu saat telah datang seorang yang buta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menjalankan salat 5 waktu di masjid. Keranten piyambakipun memiliki alasan-alasan yang baik, alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal. Dia buta, dia khawatir terjatuh, terperosok lubang atau tersengat hewan yang berbisa di perjalanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya beliau memberikan keringanan kepada sahabat tadi. Maka setelah itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat tadi dan bertanya, "Hal tasma'un nida?" Apakah kamu mendengarkan azan? Qala na'am. Maka orang buta itu mengatakan, "Iya ya Rasulullah, saya mendengarkan azan." Fa'ajib. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka penuhilah jawaban, penuhilah panggilan azan tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya seseorang yang menjaga salat 5 waktunya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan tiang engkang menjaga salat 5 waktunya, piyambakipun akan menjadi orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan dari dosa-dosanya, dan dia akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Ara'aitum law kana nahran bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa fi badanihi daran?" Wahai para sahabatku, kalau sekiranya di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian itu ada sungai yang mengalir, kemudian dia mandi di sungai tersebut 1 hari 5 kali, apakah masih tersisa dosa-dosanya? Apakah masih tersisa kotoran dalam badannya? Maka para sahabat menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, demikian pula itu salat 5 waktu. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mugi-mugi kita sedaya termasuk hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang diberikan taufik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat 5 waktu kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan salat, demikian pula keluarga kami ya Allah. Rabbi ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan salat dan juga keluarga kami. Engkau adalah zat yang maha menerima doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum. Fala dzikrullahi akbar. Aqimissalah.